Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang ajaib dan mulia, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 2, ayat 12-18 yang berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman-Mu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, keselamatan yang Tuhan Yesus telah beri itu cuma-cuma untuk kita terima, yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib, agar setiap orang percaya tidak binasa, tetapi diselamatkan. Sebagai orang percaya, yang perlu kita lakukan adalah tetap mengerjakan keselamatan yang telah kita peroleh. Tetapi terkadang untuk melakukannya tidaklah mudah dilakukan. Untuk mengerjakan keselamatan kita harus punya ketaatan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, kita akan sulit mengerjakan keselamatan, karena ketaatan itu membuat kita tunduk di bawah otoritas Tuhan, sehingga kita tidak akan tunduk kepada dosa, dan dosa tidak mudah berkuasa atas kita. Hanya orang yang mau taat saja mau melakukan perintah Tuhan, dan perintah Tuhan itu adalah segala firman-Nya, dan iblis hanya dikalahkan dengan kuasa firman Tuhan. Tidak ada cara lain untuk mengerjakan keselamatan, hanya dibutuhkan ketaatan kepada Tuhan. Hal berikutnya untuk bisa mengerjakan keselamatan adalah dengan takut dan gentar saat ada atau tidak ada pemimpin atau orang lain yang memperhatikan perbuatan kita. Ingat, ada mata Tuhan yang selalu memperhatikan perbuatan kita dan menilai hidup kita, apakah kita bisa mengerjakan keselamatan dengan benar atau tidak. Yang terpenting dalam mengerjakan keselamatan adalah pikiran kita harus selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan kecintaan kita pada Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita diajarkan bahwa keselamatan memang merupakan anugerah yang cuma-cuma dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Namun anugerah tersebut menuntut tanggung jawab iman dari setiap orang percaya untuk terus mengerjakan keselamatannya dengan serius, dengan penuh ketekunan, ketaatan, serta rasa takut dan gentar kepada Allah. Mengapa demikian? Karena hidup dalam dunia yang bengkok dan sesat ini menuntut orang percaya untuk hidup berbeda, yakni sebagai terang yang bercahaya, sebagai bintang-bintang di tengah kegelapan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dan menjadi saksi nyata akan kebenaran Injil. Mengerjakan keselamatan bukan berarti kita berusaha menyelamatkan diri dengan perbuatan baik, melainkan menunjukkan buah dari keselamatan yang telah kita terima melalui hidup yang taat, berkenan, dan tunduk sepenuhnya kepada otoritas Allah. Tanpa ketaatan, mustahil kita dapat hidup benar, sebab ketaatan kepada firman Tuhanlah yang memampukan kita mengalahkan keinginan daging dan tipu daya dosa. Bahkan ketika tidak ada pemimpin atau orang lain yang mengawasi, kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kesetiaan, karena Allah melihat segala sesuatu dan Ia menilai hati dan perbuatan kita. Oleh sebab itu, hanya dengan terus hidup dalam firman Tuhan, menjaga pikiran agar selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan memelihara cinta yang menyala kepada Tuhan, maka kita dapat menyelesaikan perlombaan iman ini dengan baik. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian bahwa kita sungguh menghargai keselamatan yang telah kita terima, dan kita tidak menjalani kehidupan Kristen dengan asal-asalan, melainkan dengan komitmen, hormat kepada Tuhan, dan kerinduan untuk menyenangkan hatinya dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan mulia, Allah yang ajaib dan penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa keselamatan yang kami terima melalui pengorbanan Yesus bukanlah akhir dari perjalanan iman kami, melainkan awal dari sebuah tanggung jawab yang harus kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, penuh ketaatan, takut dan gentar di hadapan-Mu. Ampuni kami bila selama ini kami lalai dan tidak menganggap serius keselamatan yang begitu mahal yang Engkau berikan. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup dalam ketaatan yang sejati, yang tidak hanya muncul saat ada orang lain melihat, tetapi juga ketika kami sendirian, karena kami tahu mata-Mu selalu memandang dan hati-Mu peduli pada bagaimana kami hidup. Mampukan kami untuk terus mengisi pikiran kami dengan firman-Mu, agar hidup kami bersih, bercahaya, dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan di tengah dunia yang gelap dan bengkok ini. Jagalah hati kami tetap mengasihi Engkau lebih dari segalanya, dan biarlah hidup kami menjadi bukti bahwa keselamatan yang kami terima tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan
firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami ya Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.